Jumlah korban meninggal dunia akibat robohnya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasim Buduran Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Hingga Sabtu 4 Oktober sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 29 orang dengan 16 diantaranya meninggal dunia. Korban terbaru ditemukan di sektor A2 di dekat area wudhu sekira pukul 16:15 menit dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait situasi terkini dan update terbaru korban Pondok Pesantren Al-Qasim ini akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Taufik. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat petang Anggra, selamat petang Tribuners. Kami melaporkan dari Kompleks Pondok Pesantren ini di Buduran Sidoarjo. Kenapa kami berada di pinggir jalan ini? Karena baru saja ambulan melintas, yakni ambulan yang mengangkut jenazah terakhir yang ditemukan pukul 17.33 tadi. Namun yang ditemukan terakhir ini bentuknya hanya body part atau bagian tubuh, tepatnya adalah bagian kaki sebelah kanan dari pangkal paha sampai kaki bagian bawah. Dengan temuan baru ini artinya ada 17 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan selama ini. Dari 17 itu, satu diantaranya dalam bentuk potongan tubuh atau body part. Sementara di lokasi kejadian, upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan itu dengan menggunakan alat berat di lokasi. Alat berat dipakai untuk membuka area, kemudian ketika terlihat ada jenazah korban, proses evakuasinya dilakukan dengan manual. Korban dievakuasi, dimasukkan ke kantong jenazah, kemudian dibawa ke ambulan untuk diangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Karena di sana tim DPI bekerja untuk melakukan identifikasi terhadap para korban. Dengan temuan ini total sudah ada 17 korban, itu baru 5 korban yang dikenali identitasnya, yakni 5 korban yang ditemukan pada pertama pencarian lalu, sementara 11 lainnya sejauh ini masih proses identifikasi. Kendalanya karena beberapa hari mereka berada di bawah runtuh. Kondisi tubuh sudah berubah begitu, sehingga sidik jarinya juga tidak banyak diketahui, sehingga upaya identifikasi paling maksimal dilakukan tes DNA. Nah, proses itulah yang kemudian membutuhkan itu. Untuk menunggu proses itu, orang tua atau ratusan wali santri, orang tua para korban yang selama ini menunggu di kampus Al-Qasim atau area di sekitar pondok pesantren, disarankan oleh Basarnas atau BNPB untuk berpindah ke kawasan Polda Jatim atau area sekitar Rumah Sakit Bayangkara yang berada di sebelum Polda Jatim di Jalan Ahmad Surabaya. Di sana fasilitas sudah disiapkan termasuk logistik dan sebagainya untuk orang tua atau wali santri yang menunggu proses identifikasi kepada anaknya. Diharapkan dengan begitu proses identifikasi lebih cepat untuk pencocokan data, barang dan sebagainya. Begitu Anggra. Sementara di sekitar lokasi petugas masih terus berjaga, tim SAR masih bergantian melakukan silih berganti, melakukan shift begitu, setiap shiftnya 3 jam. Malam ini kami tadi sempat ngobrol dengan beberapa alumni santri. Malam ini proses pencarian kepada korban di lokasi kejadian juga akan melibatkan alumni yang santri, alumni pondok pesantren yang beberapa hari terakhir juga berada di sekitar pesantren. Itu juga atas persetujuan oleh Basarnas. Mungkin mereka akan membantu proses pencarian seperti pengangkatan puing dan sebagainya. Kabar lain yang kami himpun hari ini, mulai kemarin puing-puing atau bekas reruntuhan bangunan di lokasi kejadian yang berhasil dievakuasi dengan alat berat diangkut menggunakan dan dibawa
ke PPA di Japur semua bantuan atau itu dijadi satu kan proyekkan yang atas mengatakannya belum fokus ke penyelidikan. Polisi masih berupaya di sisi kemanusiaan, yakni melakukan pencarian terhadap para korban yang masih tertimbun di bawah. Dugaannya sejauh ini masih ada sekitar 47 korban yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Anggra. Baik rekan Taufik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ubaidillah, oke. Duka mendalam menyelimuti keluarga Gus Ubaidillah, 14 tahun, salah satu korban meninggal dunia dalam insiden runtuhnya bangunan bertingkat Pondok Pesantren Al-Qasidi di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Santri kelas 3 SMP itu diyakini wafat dalam kondisi terbaik, yakni ketika sedang menunaikan ibadah sholat asar. Agus ditemukan tim SAR gabungan pada urutan kelima pencarian pada Selasa 30 September lalu. Keyakinan keluarga diperkuat dengan adanya luka memar pada bagian mulut dan hidung korban. Hal itu dianggap sebagai tanda bahwa Agus tengah bersujud ketika tertimpa reruntuhan. Insiden itu terjadi bertepatan dengan waktu salat asar yang menurut sang ayah, korban terjadi di rakaat kedua. Meski tidak melihat langsung kondisi jenazah karena sudah disucikan, sang ayah meyakini anaknya wafat dalam posisi sujud. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh ayah korban bernama Ahmad Faiz pada Kamis 2 Oktober 2025. Agus diketahui merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan terakhir bertemu keluarga 2 hari sebelum kejadian. Di mata keluarga, Agus dikenal sebagai sosok periang, cenaka, dan mudah tersenyum, namun belakangan ini lebih banyak terdiam dan tersenyum. Sang ayah mengenang putranya yang selalu tersenyum meskipun dimarahi atau ditegur. Selain itu, ayah Agus juga gemar memakan ayam dan selalu menjunjung tinggi kebersamaan dengan rekan-rekannya. Kebiasaannya berbagi makanan kiriman dari orang tua menjadi kenangan tersendiri bagi sang keluarga. Meski demikian, pihak keluarga menepis isu adanya hukuman berupa pekerjaan konstruksi bagi santri. Sang ayah menegaskan bahwa aktivitas utama santri yaitu belajar mengaji dan beribadah. Hanya itu saat Mas Agus itu sholat ya? Kalau kejadiannya memang waktunya ya. Sholat asar itu ya, rakaat kedua ya. Untuk Mas Agus ini lukanya itu kemarin ketika dilihat itu di bagian mana Pak lukanya?
ini gini bukan apa namanya. Ya kan bisa disisihkan di sana. Jadi saya tidak menyucikan lagi. Oh, sudah nggak lihat lagi ya? Kan saya sudah tidak lihat lagi. Berarti memang langsung karena di sini. Yang parah di bagian wajah ya? Yang bagian mulut sama hidung. Seakan-akan betul kalau itu waktu sujud. Oh. Jadi yang kelihatan di sini. Yang memar itu ya, yang bagian mulut sama hidung. Berarti yang menandakan Mas Agus dalam keadaan sujud gitu terakhir kali ini. Tapi ya istilahnya tidak pasti, rasanya tidak tahu sendiri. Tidak tahu sendiri. Tapi jangan meyakini begitu nih. Kalau saya meyakini begitu, soalnya kalau kakinya keterpit itu dia itu sepertinya memang gitu. Oh, memang ketimpa itu ya? Tidak, ya sepertinya tidak tahu sendiri. Oh. Apa-apa. Oh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.